sekolah dan kami sebagai tugas kami kemudian untuk sosialisasi kemarin hasil Pak. Kebetulan kan ada program beberapa tujuh jurus BK ya Pak, untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat mengenai program 7 guru BKH. Nanti minggu pertama saya mensosialisasikan juga kepada siswa-siswi ya Bu, hanya 2 diambil jurus BKH. Terus nanti pengimbasannya hari minggu ke-3. Nanti minggu ke-4-nya fasilitator nasional datang ke sini, kemungkinan datang atau tidak kan terbatas Pak Budi. Besoknya banyak, fasilitator terbatas. Minta izinnya Bu Haji, jadi saya hari ini tag video dengan Pak Yunus upload di KDMS. Jadi jurus BK ini kan Bu sebagian dari program Pak Menteri Bu. Kenapa di guru BK? Guru BK bagian integral dari pendidikan nasional Bu. Untuk bekerja sama karena guru BK terbatas, makanya guru-guru non BK itu dibekali tentang kebekaan. Itu ini itu. Yang pertama kenali potensi ya Bu, materinya, lalu kelola emosi, tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Semangat? Masih semangat? Oke. Saya di depan akan memberikan informasi tentang 7 jurus BK hebat yang sudah ada pelatihan kemarin 4 hari di SMP Sumber 1. Sebelum saya memberikan informasi, alangkah baiknya kita nyanyi jingle 7 jurus BK hebat. Bapak silakan berdiri semua Bapak Ibu guru. Ya, oke, mulai gerakannya. Ini jingle 7 jurus BK hebat. Ikuti gerakan yang ada di video ya Bapak Ibu guru. Bebas, yang penting ada jurusnya aja. Bukan jurus pendekatan emosional pada siswa. Sambil nyanyi ya Bu. Lingkungan sehat sama guru yang hebat, penuh cinta dan kesadaran, dengan tulus gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menerapkan situasi. Aman dan nyaman, dan cinta menggembirakan, tumbuh harapan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menatap situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus BK hebat.
Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu hari ini. Kita lanjut saja Bapak Ibu tentang 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat. Bukan jurus silat, bukan memukul, bukan apa, tapi jurus pendekatan kepada peserta didik atau murid, ya, untuk mengetahui karakteristik, bakat, dan minat serta perkembangan mereka. Nah, makanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprogramkan tentang 7 jurus BK hebat. Kenapa dan bagaimana? Karena sekarang zamannya luar biasa, Bapak Ibu guru. Anak-anak bisa mengakses dimanapun mereka berada, sehingga perkembangan tumbuh kembang mereka terhambat dengan masalah-masalah yang mereka hadapi tentunya. Saya ingin memberikan informasi mengenai 7 jurus BK hebat kepada Bapak Ibu guru, semua bidang ya yang ada di SMP Negeri Pulau Gebang, untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dan mengimplementasikan tentang 7 jurus BK hebat agar potensi peserta didik atau murid bisa maksimal dengan baik. Nah, yang pertama adalah kenali potensi. Kita sebagai pendidik ya tentunya harus bisa mengenal potensi peserta didik atau murid secara komprehensif, ya, baik lingkungan rumahnya, baik pergaulannya, belajarnya dan sebagainya. Biasanya pada awal pembelajaran kita menggunakan tes diagnosis awal untuk mengetahui metode pembelajaran setiap siswa, karena setiap siswa akan beda Bapak Ibu guru. Ada yang metodenya kinestik, visual, ataupun auditory. Nah, itu kita gali semaksimal mungkin. Kita petakan gaya belajar mereka. Yang kedua kelola emosi Bapak Ibu. Kelola emosi. Nah, tentu dalam setiap kita sebagai insan manusia tentu tidak terlepas yang namanya emosi. Emosi pasti datang kepada siapa saja, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk murid kita. Kadang murid kita tidak bisa mengendalikan emosi ketika marah ataupun sebagainya. Sebenarnya emosi itu kan ada 2 tipe, emosi positif dan emosi yang negatif. Nah, kita bangun emosional yang positif tentunya. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Di sini resiliensi adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan ketika siswa kita punya permasalahan, ketika siswa itu gagal dalam bergaulan, dalam belajarnya. Terkadang siswa itu menyerah begitu saja, terkadang pesimistis siswa itu datang. Nah, kita hadir untuk membangun bahwa kegagalan itu bukan berhenti di situ, bahwa kegagalan itu tidak serta-merta kita gagal selamanya, tetapi kita bangun kepercayaan diri mereka untuk bangkit dan berusaha. Ada 2 komponen di dalam resiliensi, ya Bu, fixed mindset dan growth mindset. Ini cara pandang siswa akan berbeda. Nah, fixed mindset adalah kemampuan siswa untuk berubah, tetapi berjalan di tempat. Nah, kalau sebaliknya, kalau growth mindset, mereka akan berusaha ketika kegagalan itu datang. Kita mendampinginya saja Bapak Ibu guru. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Artinya dalam ranah BK biasanya kita harus bisa menjaga konsistensi dan kerahasiaan, ya Bapak Ibu guru, agar peserta didik atau murid kita percaya kita menerima secara empati, menerima dengan
kesukarelaan kita, sehingga apa yang timbul, apa yang ada di dalam permasalahan siswa itu bisa ditorehkan dalam suasana komunikasi dengan kita. Nah, yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi di sini adalah kita harus bisa menjalin jejaring ya. Jejaring. Kalau jejaring kita, misalkan ada cahaya, ada lampu dalam tuh, ketika ada yang putus, otomatis koneksinya tidak akan tersambung dengan baik. Contoh, kita harus bisa komunikasi satu arah dengan siswa. Bukan berarti kita tidak memperhatikan, artinya kita konsisten dalam komunikasi tersebut. Kita empati, kita menerima dia dengan tulus dan sebagainya. Nah, yang keenam, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini kerjasama semua pihak yang ada di SMP Negeri 2 Gebang, tanpa terkecuali kami dari rekan-rekan guru BK. Tanpa kerjasama yang masif, tanpa kerjasama yang konsisten, kemungkinan layanan BK tidak akan maksimal tanpa kerjasama yang komprehensif dengan Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru garda terdepan ketika bertemu dengan siswa di kelas dan sebagainya, ya kami mencoba untuk kolaborasi dengan Bapak Ibu guru tentang permasalahan-permasalahan yang timbul di siswa itu sendiri. Yang terakhir, menata situasi. Menata situasi di sini adalah bagaimana kita menata yang tadinya menjadi lingkungan yang tadinya ataupun pembelajaran yang tidak kita nonton menjadi situasi yang lebih menyenangkan, menggembirakan, sehingga timbul rasa percaya diri, timbul rasa keingintahuan kepada siswa, agar siswa itu merasa nyaman, merasa tentram di kelas ya, ataupun di luar kelas, ataupun di lingkungan keluarganya. Nah, pada dasarnya program ini diperuntukkan untuk rekan-rekan non-guru BK. Dari guru BK menginformasikan kepada rekan-rekan guru non-BK seperti wali, guru wali, guru non-BK, agar bahu-membahu bagaimana menangani, menerima siswa dengan sepenuh hati ya, sehingga siswa itu bisa percaya diri, bisa mau menceritakan apa yang ada, permasalahan yang ada, sehingga kita bisa menetralisir permasalahan yang timbul. Ya, apalagi siswa yang ada beberapa siswa yang kecenderungannya kadang mencari solusi itu kepada temannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya, kadang curhat ke temannya, kadang mencari hal-hal yang negatif. Ini sangat disayangkan sekali kalau itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah modul ketiga, tumbuhkan resiliensi. Oke. Terus. Nah, kita contohkan, kita simulasikan tentang misalkan ada bangunan. Coba kita bentuk kelompok, Bu Indri, Bu Neneng, dengan Bu Erika. Kita contohkan ke depan, mangga. Ambil buku, Erika ke depan. Atau Bu Neneng, bebas kuliah juga nggak apa-apa. Kita simulasikan sebentar tentang tumbuhan resiliensi. Bulia, mangga. Bu Indri. Oke, Bu Indri, Bu Lia, coba ambil buku, beberapa buku, bawa ke sini.
coba ini biar tentang permasalahan yang kita hadapi. Beberapa bentuk bangunan tumpukin, bagaimana caranya bangunan itu kokoh tanpa diterpa angin. Beberapa buku. Ini tentang tumbukan resiliensi, daya letting. Mengapa perlu? Dari 3 buku ini, Pak Toto. Enggak, ada beberapa buku enggak, bukunya mau lebih 10 juga nggak apa-apa. Yang penting merupakan bangunan. Bangunan itu kokoh tanpa harus kuat. Buku itu Ibarat bangunan buku itu. Satunya di sini ada atas. Ibarat bangunan. Tumbuk lagi. Ambil lagi. Harus kuat. Ini ibarat Kira apa yang terjadi? Nah, belum kuat. Oke, bisa terus dibangun lagi bagaimana caranya agar bangunan itu kokoh dan kuat ketika ada angin topan, ketika ada cuaca, bangunan itu tetap kuat dan tidak roboh. Tumbuk lagi, Bu. Tumbuk lagi, Bu. Oke. Sudah. Terus lagi. Terus. Gak apa-apa. Tumbuk lagi ke atas. Tumbuk lagi ke atas. Tumbuk lagi ke atas. Tumbuk lagi ke atas. Biarin dulu. mau dibiarkan. Biarin dia. Nah, apa yang terjadi? Roboh. Biarin. Misalkan ini ya. Apa yang terjadi perasaan Bapak Ibu? Hancur. Komentari. Perasaannya Tidak gimana? butuh. Sedih. Coba lihat silakan. Boleh ya. Ketika menemukan permasalahan kegagalan, ini kan berarti gagal nih ya, kecewa. Iya, kecewa, sedih, hancur, rasanya sangat Galau. galau ya. Neng, Ya sama ya, karena kan kita sudah berusaha berupaya, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan, pastinya akan kecewa, hancur, dan sebagainya lah pokoknya. Sama seperti Bu Lia dan Bu Neneng akan hancur dan merasa sedih melihat kegagalan yang sudah dibentuk agar kokoh tapi hancur. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah itu bentuk dari simulasi, ini bentuk dari permasalahan yang ada di dalam diri kita ataupun murid kita. Ketika murid mengalami kegagalan, mereka akan mengalami kehancuran, mereka akan mengalami ketidakpercayaan diri. Ya. Nah kita masuk bahwa daya letting yang kita miliki itu ada 2, yaitu action mindset dan growth mindset. Ini yang perlu kita implementasikan, growth mindset. Growth mindset itu artinya kita menumbuhkan kepercayaan diri kepada siswa bahwa setiap kegagalan pasti ada sesuatu yang bermakna, ada sesuatu, ada prosesnya. Tidak hanya gagal di situ saja, tetapi kita bangkit, kita tumbuh, ya, agar kegagalan itu bagian dari proses perjuangan kita. Kadang kan siswa kalau gagal ya siswa tersebut atau murid tersebut murung, ya itu hidup kita gagal, belajar kita gagal, kita tidak naik kelas, kita dikembalikan ke orang tua, kita mempunyai permasalahan yang kompleks dan sebagainya. Nah kita sebagai guru, baik guru BK maupun guru mata pelajaran ataupun guru wali, seharusnya kita mendukung mereka agar mereka tumbuh kembang, merasa nyaman dan aman dan menggembirakan di lingkungan SMP Negeri 2 Gebang. Nah, itu bagian simulasi yang kecil ya Bu. Ada beberapa simulasi yang
memang bisa ditampilkan di beberapa modul yang mungkin nantilah kita sampaikan. Ini hanya modul yang saya upload di LMS ya Bapak Ibu, tentang menumbuhkan resiliensi, artinya kegagalan di setiap siswa. Nah, Bapak Ibu guru, seyogyanya kita sebagai pendidik atau pengajar ya, kita harus benar-benar bisa memberikan pemahaman kepada mereka, pendampingan kepada mereka, atau konseling kepada mereka ketika mereka mengalami suatu kegagalan atau permasalahan hidup mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Itu seyogyanya. Harapan saya adanya 7 jurus BK ini bukan berarti saya tidak mau bekerja ya. Artinya ini memang program pemerintah tentang 7 jurus BK segera mungkin untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang posisinya non BK ataupun guru wali ataupun wali kelas, agar bagaimana sih cara menangani siswa tanpa harus marah, tanpa harus emosi, tanpa harus mengancam dan sebagainya. Ya, artinya menangani siswa tidak salapi Bapak Ibu guru. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses yang panjang. Perlu mengenali lebih jauh lagi karakteristik siswa kita, ya, lingkungan, keluarga dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendiagnosis ataupun memberikan terapi konseling yang tepat kepada peserta didik atau murid. Nah, sejauh ini sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, ya, 7 jurus BK di beberapa kabupaten untuk segera secara masif program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengimplementasikan 7 jurus BK hebat. Jelas 7 jurus BK ini bukan kita menangani siswa untuk keras dan sebagainya, tetapi dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang persuasif, pendekatan yang menggembirakan, bikin mereka nyaman, bikin mereka percaya pada kita, bikin mereka bisa mengaktualisasikan isi permasalahan mereka kepada kita. Sehingga kita paham betul, oh si A seperti ini, si B, si C, dan si D, dan seterusnya. Sehingga meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul di lingkungan SMP Negeri 2. Bagaimanapun juga tanpa kerjasama yang baik, tanpa kerjasama yang masif, program 7 jurus BK hebat ini tidak akan maksimal Bapak Ibu. Tidak akan maksimal. Saya yakin tidak akan maksimal. Saya yakin. Maka dari itu kami dan rekan guru BK di sini akan terus mensosialisasikan tentang program ini. Silakan nanti Bapak Ibu guru bisa sharing dengan kami, dengan Bu Neneng, dengan Pak Kamal, dan saya sendiri untuk bagaimana menerapkan 7 jurus BK hebat ini di lingkungan SMP Negeri 2 Gebang. Nah, karena karakter itu kan jelas sangat dibutuhkan ya oleh setiap siswa. Mudah-mudahan tidak hanya program saja, tetapi menumbuh kembangkan karakter yang positif Bapak Ibu. Menumbuhkan karakter yang positif, anak menjadi bisa memahami permasalahan yang ada dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru, program ini akan terus disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Mangga untuk berkomunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan memberikan informasi yang sesuai dengan karakteristik murid dan peserta didik di SMP Negeri 2 Gebang. Oke, Bapak Ibu guru, kita ada permainan sebentar. Permainan, biar suasananya lebih menggembirakan. Oke, siap. Bangun semua, bangun. Dede, biar suasananya lebih rileks. Lebih rileks. Tepuk konsentrasi.
dan ding dong. Ya, dan ding dong. Oke, bagus ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Siap yuk. Kita ikuti omongan saya ya. Dan ding dong. Dan ding dong. Percepat ya. Oke, siap. Ke depan dan ke kiri ding, ke kanan dan ding dong. Ya, oke, siap. Tuh 2 3 dan ding dong. Tuh ulang. Dan ding dong. Dan ding dong. Dan ding dong. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Silakan duduk kembali. Bukan cuma seperti itu pemainannya, sederhana Pak Asep. Jangan terlalu lama-lama Pak Asep. Oke, Bapak Ibu guru, di penghujung waktu tadi sudah disampaikan ya beberapa 7 jurus PK hebat. Mangga Bapak Ibu guru kalau berkenan silakan berkomunikasi dengan kami sangat terbuka sekali ya. Barangkali ada sesuatu yang belum jelas dalam menyampaikan evaluasi hari ini, mangga untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kurang lebihnya saya sangat-sangat berterima kasih bila mana Bapak Ibu guru mau mampu bekerja sama semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Gebang berperan aktif untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul di murid kita atau peserta didik kita, sehingga lingkungan SMP Negeri 2 Gebang menjadi nyaman, aman, dan menggembirakan bagi peserta didik. Nah, itu poin yang terpenting dari 7 jurus PK hebat Bapak Ibu guru. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.